Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama tentang Nabiullah Khadir, dibiasakan menyebutnya pakai Arab ya, Khadir, Khadir, Khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban. Jangan Nabi Khidir lah, Nabi Khidir barang. Kedua tentang Sayyidina Yunus yang diperhatikan. Yang sampean sampaikan itu betul. Saya nggak menyangka apa yang saya jawab. Tapi saya kan ada pandangan sisi lain. Ya sudah, selesai. Ya ada masalah. Kalau sampean menerima riwayat jare-jare sebagai kekuatan nasih seperti itu. Kalau saya nggak kuat. Dalalatul dhair dalam nas itu tidak bisa. Bagaimana kalau sejarah itu iyan, kenyataan bisa. Jadi tidak harus, yang nasih tidak harus menggunakan sama-sama nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rihum fiha azabun alim. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Ini zaman Nabi dulu. Nabi kaum Ad barang. Rihum fiha azabun alim. Tudammiru kulla syai'. Habis semua apa enggak? Nah, menurut ayat ini loh. Kulla syai' itu maknanya semuanya enggak? Semua. Tapi nyatanya kan masih ada beberapa. Gunung nggak habis, nggak hancur. Itu namanya taksis bil iyan. Kalau sampai menggunakan taksis beri silahkan, dan sampai anggap silahkan. Bener apa itu bener kok? Apa? Cuma aku nggak kolu gawe model pemikiran nggak selera saya. Hanya gitu saja sudah. Saya jenah siapa mau jenenge Khadir ya sudah wafat seperti manusia biasa. Sayyidina Ilyas sama. Nabi-nabi itu bisa semua. Kita hadirkan bisa semua. Bisa. Jadi kalau urip terus mulai hidup alami nanti persoalannya banyak. Bagaimana eksistensi Nabi. Tapi kan nggak pernah ada hadis yang mengatakan sahabat Khadir kan nggak pernah ada. Waktu Nabi Khadir hidup zaman Nabi sing dadi sahabat sapa? Jabatannya apa Nabi apa sahabat? Rusak ya. Terus mangane masih menggunakan mangan manusia apa enggak? Ngono barang. Tadi nah saya itu enggak selera, sekedar enggak selera, bukan menyalahkan. Sampai selera apa? Kan enak. Sama dengan Sayyidina Yunus. Lihat Al-Quran saja. Yang paling banter menyuarakan ngeritik kisah Sayyidina Yunus ya mulut saya ini di mana-mana. Enggak ada. Apa sih? Faltaqomahul khutu. Ya dibuka aja di kamus bahasa Arab. Iltaqoma itu masdarnya luqmah. Luqmah. Luqmah itu artinya puluhan. Uang suapan itu di mana tempatnya? Masa orang suapan di weteng? Suapan itu di rongga mulut. Sak gobloknya uang belajar bahasa Arab. Faltaqoma itu di rongga mulut. Kalau di dalam perut itu jenenge ibtala'ah. Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila ya ardubla'i ma'ak ibla'i, telanlah air banjir tadi ma'ak ibla'i, telan di perut bumi. Kalau di dalam
di perut itu namanya ibtala'ah atau bala'ah. Wakila ya arudhu bilang, aku gak iso apa-apa, aku pengamat filologis. Ketepatan saya dosen filologis stilistika Al-Quran di S2 ya. Jadi sebatas itu saya itu. Ketepatan saya seorang dosen stilistika Al-Quran. Stilistika itu usul Al-Quran. Maka pengetahuannya saya itu pendek, hanya bahasa-bahasa. Nek iltaqoma itu di rongga mulut, ibtalah itu masuk ke dalam perut. Nanti wakilah ya ardu belah ini mah andai apa? Ya jarang ilmuwan ngomongin itu jarang. Yakin jarang. Saya sudah sekian puluh tahun sudah itu. Nah, karena itu maka saya korelasikan teori stilistika Al-Quran ini dengan teori siyaqul kalam. Setelah faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin. Andai Sayyidina Yunus tadi di mulut ikan, rongga mulut ikan tidak selalu bertasbih, lala bisa fi batni, diserap masuk ke dalam perut ilayah bibasu. Nah kalau belum sudah masuk di dalam perut, ya nyonyor digiling dengan usus besar, mati. Tapi Allah kan maha kuasa, bisa menghidupkan. Iso ya iso, tapi Gusti Allah gak ngono. Dapurane carane menunjukkan kudrat itu pasti ada elemen-elemen yang akalia. Kenapa ikan paus? Nah, kalau ada ciri-ciri belajar ilmu alam, ikan paus menurut National Geographic itu panjangnya bisa 35 meter, bobotnya 30 ekor gajah Afrika. Tanyakan mas, ikan paus itu nafasnya pakai apa sih? Paru kan, paru maka sekian menit itu nimbul ke atas, nyerap oksigen. Nah kalau Nabi Yunus itu di rongga situ terus pakai serapan oksigen masuk setiap waktu. Nabi Yunus itu duduk di ruangan ber-AC. Ada oksigen yang bisa dimasuk. Kalau di dalam perut nggak ada instrumen. Walaupun Allah itu ya kuasa, tapi Allah itu pasti ada sebab. Pasti, wallahi pasti memberikan sebab walaupun kecil. Fa'at ba'asa babah. Summa atba'a sababa. Nek lan-lanan ya iso ae. Tapi gak cara, gak ngono. Logikanya Gusti Allah itu kuasa ya kuasa, tapi gak ngono, dapurane gak ngono. Pasti ada sabab, pasti. Pasti ada. Ya iso ae. Iso tapi gak. Sekarang saya tanya, kenapa saya juga Musa tadi itu diselamatkan menyeberangi Laut Merah tadi ya? Pakai sabab apa kan? Pakai Al-Qiyaso. Sababnya lo kecil. Kudu ada sabab. Sing terus Gusti Allah dewi. Sabab itu akal ya. Rasionalitas. Kelanjutannya yang hebat itu namanya suprarasional, bukan irasional. Supra itu di atas rasional. Kalau di bawah rasional itu namanya irasional. Apa nggak bisa Allah dari batasan biar iso, tapi bisa Allah tadi sababnya di sini Al-Qiyaso. Terus biar sekarang bagaimana kalau tekene Nabi Musa tadi saya yang pinjam, Nabi Musa pinjam. Komunikasi saya dengan Tuhan seji, suprarasional seji, tapi pasti ada sabab, pasti. Nah inilah yang saya pakai.
Jadi sapa sing gak ero Gusti Allah ala kulli syai'in qadir. Iya. Iya, iya. Tapi saya itu lebih suka sabab-sabab tadi itu. Karena itu terus ayat. Falaula annahu kana minal mustaghfirin. Kenapa kok tidak minal mustaghfirin minal dzakirin? Ngene. Tasbih itu hikmahnya untuk hulul, jalan keluar dari problem itu tasbih. Kalau zikir itu linear biasa, in-connecting. Istighfar itu hanya ngeresiki dosa, nutupi saja. Belum tentu menghapus, tapi nutupi. Andang ini sisa mumpung dek ini. Wis kadung tadi, wis kadung ini. Sehingga Al-Quran itu lihat semua problem para nabi itu pasti menggunakan tasbih. Sayyidina Adam, wiridannya subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Terus itu mau subhanak. Jadi kalau sampean kita ini punya problem agar ada solusi, bacaan terbagus itu tasbih. Karena itu bahasa dalam tasbih Al-Quran itu variasi banget. Saya hitung ya. Pertama menggunakan masdarnya, satu-satunya subhan alladzi asra bi 'abdi. Fi'il madinya ada enggak? Ada. Sabbahalillahi ma. Mudharanya ada enggak? Ada. Yusabbihu lillahi. Fi'il amarnya ada enggak? Ada. Sabbihisma rabbikal a'la. Piye sampean? Memberi jasa banyak. Bedanya kalau bertasbih itu menggunakan fi'il atau musabbih dengan fa'il, berarti Allah itu disuci-sucikan, masih membutuhkan piranti makhluk yang memahasucikan. Sabbaha sapa makhluk ing Allah, yusabbihu sapa makhluk ing Allah, kabeh sabih anta ya Muhammad Allah. Tapi kalau menggunakan masdar itu infirad, dirinya memang maha suci, baik Adam yang mensucikan atau tidak, dirinya adalah maha suci. Itu gunanya tasbih yang menggunakan masdar, tidak ta'alluq, tidak ada alaqah dengan makhluk. Gusti Allah harus aduh, nggak bahasa itu medeni subhan, makanya peristiwa gede asra bi 'abdi layla. Ada yang mensucikan atau tidak, dia adalah maha suci. Itu satu. Pun karena itu maka di dalam persoalan ini untuk non tasbih yang sifatnya itu menggunakan pendekatan pakai 3 degree itu tingkatan. Ini semua pelakunya karena sering tahlilan. Ini manusia-manusia tahlil. Ini manusia-manusia yang suka la ilaha illallah di hadapan Allah. Hebat. Perhatikan akhir Baqarah. Wa'fu anna. Terus waghfir lana. Terus warhamna. Itu panduan Allah. Cara manusia pendekatan kepada Allah karena banyak dosa. Ya Allah, wa'fu anna. Afu itu maknanya mahfu. Mahfu itu menghapus total. Kalau saya nulis pakai kapur di papan, salah hapus, tidak ada bekas, tidak meninggalkan bekas, itu namanya afu. Bisa? Ya Allah, wa'fu anna. Dijawab oleh Allah. Gak iso.
dosamu itu kelep angel busuk-busuk anein nggih pun iya tapi saya nggak boleh putus asa. Allah beri panduan ojo jaluk wa'fu anna wa ghufir lana diturunkan. Ghafara itu maknanya sataro. Kalian buka kamus. Seperti kita nulis pakai ballpoint dengan kertas, dibusek-busek gak kena. Tapi kan ditipek, ditipu kan bisa. Ditutup. Ya kan bisa kan? Bisa. Nah itu namanya ghafara. Ya Allah, nek sampean keberatan menghapus dosa saya karena dosa keplet pun sampean tutupi mawon. Cekak itu. Turunkan. Bisa lo siapa nih? Kaisoin, kaiso. Dosamu itu nelecek banyak. Di Tebireng ya ada, di Bangkalan ya ada, di Singapura wingi ada, karena so ada. Piye carane nutupi terbalik akan ngomongin lo. Keberatan Tuhan untuk ghufran aja keberatan. Ya sudah, tiga itu nuan mana? Warhamna. Sayangilah saya. Sayangi itu artinya mestinya disiksa tapi gak jadi. Ya padha ae, dosa ya dosa. Tapi kalau gak diketaki kan padha ae. Jadi wong firlana tadi nek saya macam-macam dikelentek karo pangeran ketok mana dosa. Sampai sebegitu degree dalam sebuah filologis. Pokoknya aku bahasa tok wis. Lihat-lihat gak patah entos aku sih ini. Bedanya apa ghufran, bedanya apa karo makhluk. Seperti itu. Nah, itu satu. Karena itu maka pertanyaan yang tentang sholat jamaah ini Pak Kiai sudah pasti tahu lah. Kalau jamaah dengan istri sendiri, maka pasti amnul fitnah, nggak ada masalah. Saya ini termasuk penentang. Kenapa sih menjadi imam kok rumusannya itu diskriminasi gender? Sampai tak kok. Sampai ya. Saya mau